Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya kebetulan harus pulang ke keluarga di Pekalongan, berada di tengah situasi keluarga dalam silaturahim, dalam pertemuan keluarga dari Wonosobo, dari Magelang, dari Semarang, dari Pekalongan, dari Batang, dan beberapa tempat. Keluarga istri semuanya berkumpul di sini. Nah, kami sambil lalu tetap membuka wedar aksara Jawa dalam pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Nah, kami ingin menyampaikan hari ini tentang aksara Jawa, yaitu aksara Co, Cipat Wening, Cipto Mandulu, Cipto. Jadi bagaimana kita diciptakan betul-betul di dalam rangka hidup kita ke depan, itu karena kita sudah betul-betul diciptakan oleh Gusti Kang Akarya Jagat untuk punya tugas dan tanggung jawab di muka bumi. Jadi keberadaan kita Cipat Wening, Cipto Mandulu, Cipto Dadi. Jadi kita ini ciptaan siapa? Kita ini ciptaan dari Sang Maha Pencipta. Ada kalanya diskusi saya ini rencananya ada pengajian di Pemalang kalau ini berlangsung, tapi hari ini sambil menunggu waktu besok yang akan dilaksanakan ngaji bareng, ngaji Jawa bersama-sama. Saya ingin menyampaikan bahwa tugas tanggung jawab kita sebagai manusia, bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Gusti Kang Akarya Jagat, diciptakan oleh Gusti Kang Maha Kuwasa, berarti di situ ada tanggung jawab. Di situ ada tanggung jawab di mana keberadaan kita di dalam melihat kehidupan kita tidak semata-mata hanya sekedar untuk hidup untuk melayani kepentingan kita sendiri. Jadi disitulah sebenarnya apa sih sebenarnya yang ditugaskan oleh Gusti Kang Maha Kuwasa kepada kita di alam bumi ini. Maka mari kita bersama-sama melihat posisi setiap makhluk yang diciptakan oleh Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih, sudah punya ketetapan yang sangat berbeda. Maka saya tidak pernah berhenti selalu memberikan harapan-harapan kepada kita bersama-sama agar kita tidak pernah lepas dengan yang namanya kehendak Gusti. Kehendak Gusti menciptakan kita adalah bagaimana kita menjadi penyelaras dari alam semesta. Kita tawarkan terus bahwa ingatlah kepada Gustimu, ingatlah kepada Sang Pencipta, bahwa sebelumnya engkau hadir di sini sudah lebih dulu diciptakan Cipto Mandulu, Cipto Dadi. Kamu itu diciptakan lebih awal daripada bumi ini diciptakan. Jadi kalau kita masih rasan-rasan sampai sekarang menceritakan bahwa kon itu turun gini, menurut saya dari aksara Jawa ini terbantahkan. Cipat Wening, Cipto Mandulu, Cipto Dadi. Kamu diciptakan lebih awal. Jadi mengenal tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Gusti dari aksara Jawa ini kayaknya akan lebih luas. Ketika pemahaman Anda untuk berusaha lebih luas lagi. Lebih luas. Kita diciptakan oleh Gusti Kang Pencipta. Jadi pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Sudah layak kiranya kita pada saat-saat ini berkumpul dengan siapapun. Kenalkan dan tawarkan Gusti Kang Akarya Jagat. Kenalkan dan kenalilah Gusti Allah itu sendiri. Maka tidak ada satu kehendak apapun yang terjadi di alam semesta ini tanpa atas dasar kekuasaan Sang Maha Pencipta. Tidak ada kekuatan apapun tanpa kekuasaan Sang Hyang Widi.
Jadi apapun yang saya katakan tadi, penyebutan terserah bebas, tapi kenalilah bahwa kita harus dekat dengan Sang Pencipta. Jangan memaksakan sesuatu itu hanya pada tingkatan argumen ritual. Kalau tingkatan ritual mau sampai kemana, kita bebaskan. Karena apa? Itu adalah kekuasaan atas semua makhluk yang diciptakan. Tapi disitulah, marilah kita bersyukur. Pada hari-hari ini saya dari Lumajang Gunung Semeru, dari Surabaya ke Gunung Semeru, melewati beberapa gunung sampai di Pekalongan. Dari tadi malam dalam proses duduk saya harus ke Gunung Merbabu, maka saya pujikan bahwa tidak ada kekuatan yang paling sempurna itu tanpa kekuatan Sang Maha Pencipta. Alam ini diciptakan betul oleh Sang Maha Pencipta untuk kita, semata-mata. Dan kepada semua makhluk ciptaannya. Jadi cipat wening, cipta mandulu, cipta dalu. Tidak ada pengharapan kita kepada apa? Kepada Sang Maha Pencipta. Karena kita hanya diciptakan oleh Gusti Kang Maha Kuwasa. Jadi kalau kita semakin kuat di dalam melihat kehidupan ini, semakin tajam, semakin dalam. Anak saya yang kembar Ken Dedes, Wuning Kayatri, dan Ken Sari Suci Sundulangit, dan Ken Daru Alesa Wulandaru adalah semua ciptaan yang diberikan sebagai amanat untuk turun di muka bumi, memberikan manfaat bagi alam semesta. Siapapun, apapun, harapan apapun, mari kita berharap kepada Sang Yang Maha Kuwasa, Sang Yang Widi, Sang Yang Maha Pencipta, Sang Yang Maha Welas Asih, Allah yang selalu di dalam diri kita, selalu kita berzikir, berafdal dzikrih kalau kawan-kawan ini. Itulah yang sebenarnya saya tawarkan agar kita sama-sama menjawab. Tidak ada perbedaan apapun, hanya perbedaan pada penyebutan. Tujuan kita adalah kembali ke hadapan Sang Maha Pencipta dengan sempurna. Kesempurnaan material ini hanya sekedar pelengkap untuk hidup di alam ini. Tapi kesempurnaan alam semesta itu adalah kehidupan yang diwujudkan oleh kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah selalu kita mengingat-ingat di dalam duduk kita hanya Gusti. Jadi ketika saya duduk, bagaimana kita merasakan Gusti itu sendiri? Tidak dalam sanepan bagus-bagus hati. Ya hati yang mana? Hati ayo taat marang ilahi. Ilahi yang mana? Ilahi yang betul menghidupkan diri kita, yang hari ini hidup di dalam diri kita. Tidak ada. Saya aja harus tadi ke pasar memandikan anak begitu. 2 orang anak dan harus memasak, nyapu dan melakukan apapun. Itu pun atas perintah dari ilahi. Dengan segala macam kesabaran, dengan segala macam ketaatan, pengharapan kita kepada Gusti Kang Akar Wijaga, Gusti Kang Maha Kuwasa. Maka pemirsa Cahaya Batin, dimanapun, di Lumajang, di Surabaya, di gunung-gunung perjalanan saya, hanya saya memujikan kepada Gusti Kang Akar Wijaga, kepada Gusti, kepada Sang Yang Widi. Karena tidak ada pengharapan lain kecuali pengharapan kita kepada Sang Maha Pencipta. Marilah kita berharap-harap betul Sang Maha Pencipta memberikan keselamatan dan keselarasan, memberikan kesempurnaan atas rezeki yang kita dapatkan. Walaupun kita sudah tahu sebelum engkau diciptakan, sebelum engkau diturunkan di muka bumi, Gusti Kang Akar Wijaga Allah itu sudah mencetak seberapa besar bagian yang kita punya. Walaupun ketetapan dan turunannya itu tidak selalu tiap hari, karena sudah diatur oleh Gusti Kang Akar Wijaga, maka menurut saya kita harus betul-betul bersyukur, sadar dan sabar, neriman lan welas asih seperti apa yang menjadi kodrat dan ketetapan Gusti. Terima kasih. Rahayu Rahayu Sakti Kemati. Om Shanti 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 Om. Bungkulun Basuki Langit. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.